Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu dampak daripada manusia jatuh ke dalam dosa ialah bahwa manusia di seluruh aspeknya terpolusi oleh dosa. Sehingga di sana-sini terjadi bias di dalam menilai. Oleh karena itu saudara, betapa penting saudara dan saya ditebus oleh darah Tuhan, disucikan oleh darahnya, sehingga kita boleh telik mata rohani kita, bisa melihat kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar perkataan seperti ini, pukul dulu urusan belakangan. Atau, kalau bisa buat orang susah, mengapa buat jadi mudah? Saudara, perkataan ini mungkin perkataan yang sering kita dengar. Namun bukankah perkataan seperti ini sangat mengerikan, bukan? Jikalau boleh menggambarkannya, bukankah itu bagaikan hukum rimba? Yaitu siapa yang kuat, dia yang menang. Atau siapa yang kuat, dia yang dianggap benar. Saudara, pada hakikatnya, manusia telah berlaku dehumanisasi kepada manusia lain. Saudara, kita harus ingat bagaimana kita memperlakukan orang lain itu menunjukkan falsafah hidup kita. Atau lebih lagi, itu menunjukkan siapakah diri kita sebenarnya. Meski kita berkata, saya adalah orang Kristen. Namun jikalau kita berlaku seperti itu, sesungguhnya kita tidak sedang menghidupi kehidupan Kristen itu. Saudara, memang ketika kita ingin melakukan ajaran Tuhan Yesus, kita dapat saja mengalami kerugian. Namun mari kita bandingkan kerugian yang kita alami dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Bukankah dia melakukan yang sangat luar biasa? Coba bandingkan kerugian yang kita terima dibandingkan dengan kesaksian hidup kita bagi orang lain. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal 22, ayat 22 sampai 23 ayat yang ke-11. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh mereka memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarga negara itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dengan
dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadi keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadi perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini adalah bagaimana perilaku orang-orang yang menyebut dirinya religius atau beragama, dan bagaimana perilaku orang-orang yang disebut sebagai orang tidak beragama. Apakah ada bedanya dalam kisah ini? Ternyata firman Tuhan hari ini mengisahkan bahwa perilaku mereka sebetulnya tidak ada bedanya. Mengapa demikian? Saudara, pada intinya dan pada dasarnya, karena mereka tidak tunduk kepada kebenaran. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, perlakuan kita kepada orang lain bukan dilandaskan kepada siapakah dia atau apa yang ia miliki, melainkan karena dia adalah sesama manusia kita. Oleh karena itu kita harus memperlakukan orang lain di dalam kasih. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi ketika Paulus ditentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarga negara itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Rasul Paulus perbuat merupakan pengejawantahan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Saudara, Rasul Paulus diselamatkan dari orang-orang yang marah, tetapi Rasul Paulus dipegang oleh para tentara Rom yang siap mensesah dia. Disinilah Rasul Paulus dengan hikmat Tuhan mengatakan, "Apakah boleh engkau berbuat demikian kepada warga negara Rom?" Saudara, warga negara Rom mempunyai perlindungan khusus dari kaisar, sehingga tidak boleh tanpa pengadilan menentukan seorang itu dihukum. Orang itu tidak boleh dihukum apapun. Disitulah saudara-saudara, kepala pasukan dan pasukannya menjadi takut. Oleh karena itu mereka tidak mensesah Rasul Paulus. Saudara, mengapa mereka tidak mensesah Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus adalah warga negara Rom. Bagaimana jika Rasul Paulus murni adalah seorang Yahudi? Saudara, pastilah kepala pasukan akan menyuruh tentaranya mensesah Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh tentara Romawi atau kepala pasukan Romawi, dia memperlakukan orang tergantung siapakah orang itu atau apakah yang dia miliki. Saudara, sebagai orang percaya, bagaimana kita memperlakukan orang lain
bukan tergantung akan siapakah dia, punya jabatan apakah dia, seberapa mampukah dia, seberapa kayakah dia, apa yang dia miliki, relasi dengan siapa dia. Bukan itu. Saudara, kita harus memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia dari kita. Karena itulah perintah Tuhan. Yaitu sebagai seorang manusia, maka engkau harus memperlakukan sesama manusia sebagai sesama manusia. Dan bagaimana memperlakukannya? Saudara, Alkitab memberitahukan, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia. Saudara, kita harus melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu orang-orang di sekitar kita. Itu adalah ciptaan Dia. Apapun yang dimiliki, apapun jabatan dia, saudara tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang manusia. Mungkin dia tidak bermilik apapun. Mungkin dia tidak mempunyai sesuatu yang menopang diri dia. Tapi dia seorang manusia. Saudara, sebagai orang percaya, mari kita belajar melihat seorang manusia adalah sesama kita. Sehingga kita mempunyai belas kasihan. Kita mempunyai kasih kepada dia. Saudara, jika engkau dan saya mengasihi Tuhan, maka engkau dan saya patut dan harus mengasihi sama manusia. Bagaimanapun keadaan dia. Mungkin dia tidak berkenan di hatimu. Mungkin dia merugikan dirimu. Tetapi firman Tuhan tetap berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Atau Tuhan Yesus berkata, kasihlah sesamamu sebagaimana Kristus telah mengasihi engkau. Yang kedua, saudara, mencari kepentingan diri sendiri menghalangi kita untuk dapat melihat segala sesuatu dengan objektif dan berdasarkan kenyataan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan di mahkamah ini karena aku berharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Saudara, dari percakapan yang terjadi, kita mungkin merasa heran, sebetulnya apa tuduhan mereka kepada Rasul Paulus, bukan? Saudara, dari awal tuduhannya adalah Rasul Paulus itu mencemarkan bait suci. Tetapi saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa ternyata mereka pun tidak tahu sebetulnya apa tuduhan mereka kepada Rasul Paulus. Dan ini sangat jelas sekali ketika Rasul Paulus berkata dia adalah orang Farisi dari golongan orang Farisi dan yang mengharapkan kebangkitan orang mati. Maka terjadilah perpecahan yang besar di antara mereka yang berkumpul, yaitu antara kelompok Saduki dan kelompok orang Farisi. Bahkan ahli Taurat dari golongan Farisi mengatakan mereka tidak menemukan kesalahan apapun dari Rasul Paulus. Saudara, kesalahan apa yang Rasul Paulus perbuat? Saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa ketika orang mencari kepentingan dirinya sendiri, maka orang itu tidak dapat melihat segala sesuatu dengan objektif atau tidak dapat melihat segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Segala sesuatu berdasarkan kepentingannya sendiri. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus belajar menanggalkan kepentingan diri sendiri supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan objektif dan sesuai kenyataan. Saudara, mementingkan diri sendiri menjadikan kita orang-orang yang buta, tidak dapat melihat kebenaran. Saudara, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita membaca firman Tuhan, kita ikut kebaktian, kita ikut segala macam pelayanan. Saudara, jikalau kita tetap belajar menjadi orang mementingkan diri kita sendiri, kita tetap menjadi orang yang buta. Seluruh kebenaran firman Tuhan tidak sanggup kita lihat. Karena segala sesuatu kita tafsirkan berdasarkan
Apa pentingnya bagi saya? Apa untungnya bagi saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita belajar meletakkan kepentingan diri kita sendiri dan kita menaruh kepentingan Kristus di atas segala sesuatu, maka matamu menjadi celik. Engkau bisa melihat kebenaran itu dengan objektif. Engkau bisa melihat kenyataan itu secara objektif. Dan segala keputusan yang kau buat menjadi keputusan yang bijaksana. Oleh karena itu saudara, sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tetapi dia melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, demikianlah kita harus hidup. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari kepentingan diri kita, tapi kita mencari kepentingan Kristus. Saudara, di situ saudara-saudara, kita bisa hidup yang efektif, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk keindahan firman-Mu yang mengajar kepada kami ketika kami tidak hidup tunduk kepada kebenaran-Mu, tapi kami semua berdasarkan kepentingan diri kami sendiri. Maka ya Tuhan, kami tidak pernah bisa memberikan penilaian objektif dan sesuai realita di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melihat orang lain sebagai sesama manusia meskipun mereka berbeda. Meskipun perbuatan mereka mungkin tidak berkenan kepada kami. Tapi biarlah kasih Kristus memenuhi kami untuk kami sanggup mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi kami. Tuhan, terima kasih, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.